Selamat pagi Ibu Diana. Selamat pagi, Bu Novika. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sedikit galau sih, Bu ya, karena ada banyak pikiran nih, Bu ya. Kalau Ibu bagaimana? Kalau Ibu setengkara dalam keadaan sehat. Gimana maksudnya itu banyak pikiran? Kemarin kan Ibu Diana mengirimkan pesan WA katanya mau ada yang dibicarakan. Pasti ada hubungannya dengan kegalauan ini ya. Iya, Ibu, begitulah, Bu. Dari kemarin sebenarnya saya banyak pikiran, makanya saya ingin cerita sama Ibu. Makanya saya kirim pesan WA, pengen curhat gitu, Bu, pengen nyari solusi biar keluar juga unek-uneknya. Tapi hari ini Ibu tidak sibuk kan? Tentu saja tidak Ibu. Saya justru senang jika Ibu mau berbagi cerita kepada saya. Apa yang mau Ibu ceritakan hari ini? Jadi begini, Bu, yang buat saya galau ini ya masalah saya di sekolah, Bu ya. Ini menyangkut anak didik saya. Kebetulan saya mendapat laporan dari salah satu wali kelas 4, wali kelasnya Bu ya. Ada satu orang siswanya itu yang sedikit berbeda dari teman-temannya Bu. Nah, perbedaan ini itu yang bersifat negatif Bu ya, sehingga dapat mengganggu proses pembelajaran. Seperti itu Bu. Oh, begitu. Jadi, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya, yang saya harapkan tentunya apa yang ada di pikiran saya, unek-unek yang ada di pikiran saya itu bisa keluar, terus saya bisa mendapatkan solusi untuk menangani masalah itu, Bu. Baik, Ibu, bisa Ibu ceritakan lebih detail mengenai perilaku yang barusan Ibu bilang anak kelas 4 ya? Apa yang Mhm, anak ya, Bu. itu lakukan sehingga bisa menimbulkan negatif seperti itu, Ibu? Jadi anak ini namanya Yoga, Bu ya. Dia terlihat beda dari teman-temannya. Nah, bedanya itu begini. Ketika ibu gurunya ini mengajar, memberikan materi, menjelaskan materi, si anak ini kadang dia diam, melamun, kadang dia tidur-tiduran gitu, kadang dia mengganggu temennya, ngambil pensil temennya, ngambil buku temennya, nah seperti itu Bu. Nah kesannya dia melakukan itu seperti cari perhatian, cari perhatian teman sama gurunya gitu Bu. Oh, berarti yoga ini mencari perhatian teman. Terus Mm-mm, dari iya, dia mencari perhatian teman, apa dampaknya, Bu? ya Mungkin karena mhm, mm, mungkin karena caranya yang salah, Bu, ya dia pengen diperhatikan tapi caranya salah ya pastinya mengganggu, Bu. Kalau di dalam kelas ya mengganggu proses pembelajaran, Bu, ya. Karena dia mengganggu teman, terus dia tiba-tiba memotong pembicaraan guru ketika mengajar, kan terganggu jadinya. Suasana kelas jadi tidak kondusif. Seperti itu, Bu. apakah Ibu pernah mengamatinya langsung di dalam atau di luar kelas tentang sikap yoga ini? Pernah, Bu. Di dalam kelas juga pernah saya amati, kebetulan saat itu sedang observasi di dalam kelas, supervisi. Nah, yang saya amati ya memang seperti yang diceritakan oleh wali kelasnya itu, Bu. Ketika belajar ya kadang dia melamun, mungkin kalau dia bosan dia mulai ganggu temannya, memotong pembicaraan guru misalnya, gurunya menjelaskan tentang air, terus dia mungkin bosan ya nyeletuklah dia ngomong, apa ini materinya? Ganti saja Bu Guru, saya tidak suka. Gitu dia Bu. Nah kalau di dalam kelas seperti itu yang saya amati. Kalau di luar kelas, bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya? Kalau di luar kelas, ya saya sempat juga amati karena dapat laporan seperti itu Bu ya. Jadi saya amati juga di luar kelas bersama wali kelasnya juga. Ya si anak ini cenderung lebih suka menyendiri Bu. Jadi dia kurang bergaul dengan temannya. Jadinya ya kayak sedikit punya teman gitu Bu ya. Mungkin itu yang menyebabkan dia kesepian kali Bu ya. Dia nggak bisa bergaul, susah dalam komunikasi dengan teman. Nah jadinya
keseringan dia sendiri. Dalam kegiatan pun juga seperti itu, temannya misalnya ada lomba-lomba, Mhm. eee, dalam kegiatan itu temannya kan ikut tuh berpartisipasi. Mhm. Kalau dia, ya menjauh dia, diamlah di kantin melengok gitu, Oh, seperti melamun itu. gitu. Oh, Iya, jadi Ibu cuma mengamati, seperti itu sikap dia. mhm, Terus kira-kira iya. setelah Ibu melakukan pengamatan, apa penyebab utama siswa tersebut mencari perhatian? Apa mungkin ia berusaha menyampaikan sesuatu? Ya, pastinya Ibu ya, mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu tapi dia tidak tahu caranya, Oh, tidak mungkin tahu seperti caranya. itu. Iya, terus juga karena mungkin dia kurang mampu berkomunikasi dengan temannya, mungkin dia lebih senang mungkin, mencari perhatian dengan cara yang menurut kita Beda. kurang bagus ya, seperti mengganggu temannya, ngejek temannya, bahkan teman-temannya yang diam aja sering dipancing-pancing lah, biar apa namanya, diganggu lah gitu, dia mancing-mancing emosi temennya gitu, seperti itu kesannya. Apa yang sudah pernah wali kelasnya atau Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Nah, yang pernah kita lakukan pastinya kan sudah pernah ngobrol langsung 4 mata tuh sama si yoga. Mau ngetes nyambung nggak diajak ngomong. Nah, itu. Terus selain itu kita juga pernah memanggil orang tuanya. Nah, saat itu yang datang itu bapaknya ya. Mhm. Tapi informasi yang saya dapatkan itu menurut saya kurang, Bu ya. Karena mungkin ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi atau mungkin ya bapaknya itu terburu-buru karena mau kerja. Nah, itu saya kurang tahu. Yang jelas informasi yang saya dapatkan itu menurut saya belum cukup. Saya belum puas dengan informasinya seperti itu. Saya memahami sekali kesulitan yang Ibu hadapi, tapi saya yakin pasti ada banyak kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira mungkin ada ide lain Ibu yang belum Ibu lakukan untuk mengatasi murid murid ini? Apa kira-kira Oke. ide alternatifnya Nah, mungkin? ini ya karena saya belum puas dengan informasi yang saya dapatkan dari bapaknya itu ya. Mhm, Yang terlintas di pikiran saya ya pasti ingin ngobrol lagi dengan bapaknya, tapi tidak di sekolah. Karena di sekolah kan mhm, waktunya terbatas juga dan mungkin, bapaknya kan kita hanya bisa manggil orang tuanya ke sekolah itu di pagi hari aja, Bu, ya. iya, Nah, di waktu pagi hari itu kan waktunya mereka bekerja. Nah, iya, mungkin saya akan ngobrol kembali dengan orang tuanya itu mungkin di rumahnya, di waktu mhm, yang lebih senggang lagi supaya kita dapat ngobrol dengan leluasa tanpa harus ada dikejar-kejar pekerjaan yang lain atau yang lainnya. Selain itu nanti saya juga bisa mengamati gimana sih tingkah laku dia di rumah, apakah dia sama sifatnya di rumah dengan di sekolah atau beda. Itu sih yang ada di pikiran saya, Bu. wah, idenya sangat luar biasa itu, Ibu. Berarti Ibu sangat semangat sekali berarti untuk mengatasi murid tersebut ya, sampai datang ke Iya, rumahnya. Wah, saya iya sangat Bu, biar mendukung cepat sekali, selesai. Ibu. Ya, saya sangat Iya, mendukung sekali rencana Ibu. Yang pasti Ibu harus memberikan perhatian yang positif kepada anak ini sehingga dia merasa hmm, dihargai seperti ini, Bu. Nah, iya betul. kira-kira agar rencana ini Ibu berhasil, dukungan apa yang Ibu perlukan? Nah, dukungan pastinya dari dukungan support ya, motivasi, semangat, dan kolaborasi juga dari seluruh warga sekolah, baik itu dari Bapak Ibu guru, dari teman-teman, bahkan dari ibu kantinnya juga. Nah, nanti ibu kantinnya ini kebetulan bibinya, Bu. Jadi saya pasti terus meminta informasi lah dari dia juga, Bu. Karena kan bibinya pasti lebih tahu juga. Nah, selain itu dukungan dari orang tua pastinya, Bu. Supaya kita dapat mengetahui lebih jauh lagi tentang yoga ini supaya orang tuanya bisa terbuka dengan kami sehingga kami juga dapat mencari solusi bersama-sama. Supaya tidak terus-terusan seperti ini, kan pasien juga si anak. Iya. Ya, betul sekali, Ibu. Berarti Ya, Ibu memerlukan dukungan dari semua warga sekolah ya, dari betul. guru, teman-teman si murid, ibu kantinnya juga ya, Iya, dan pasti juga pasti. pastinya orang tuanya. Nah, kapan Iya. kira-kira Ibu akan melakukan ini? Kalau bisa secepatnya, Bu, ya. Karena semakin Iya. cepat kan semakin bagus. Tapi karena sekarang liburan, mungkin setelah liburan langsung saya
eksekusi mungkin. Bagus sekali, Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu berhasil sehingga anak ini bisa sekolah seperti biasa, seperti itu, Bu, ya. Bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga, meningkatkan hasil belajarnya, seperti itu. Iya, Ibu. Ya, Ibu, terima kasih, Bu, ya, sudah membantu saya menemukan solusinya. Gimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang pada hari ini? Ya, tentunya lega, Bu, ya, karena unek-unek saya Mhm. bisa keluar akhirnya. Selain itu dapat solusi juga, ya sedikit lebih tenang sekarang. Tinggal menunggu actionnya saja, semoga Iya. berhasil nanti. Semangat Ibu ya, semoga Iya, apa yang Ibu harapkan bisa tercapai seperti itu. iya, terima kasih, Bu, ya. Sekali lagi maaf ini menyita waktu Ibu. Waktu Ya, liburannya tidak jadi terganggu. tidak apa-apa Ibu, senang juga bisa berbagi dengan Ibu. Mungkin saya nanti ada masalah bisa juga berbagi sama Ibu seperti Iya, itu. iya, kita curhat nanti bareng. Iya. Ya, Ibu, sekali lagi terima kasih ya. Iya Ibu. Ya, izin izin meninggalkan room dulu, Bu, ya. Ya, Silakan Ibu melanjutkan aktivitas Ibu. Sekali lagi terima oke Bu. kasih. Ya, sampai jumpa lagi ya Bu ya. Iya.